Ada orang yang jerawat ya pas mau mens aja jerawat, sebentar selesai mens juga hilang gitu, terus nggak ada bekas juga gitu. Tapi ada beberapa orang yang jerawatannya kistik. Ada pasienku yang dari muka, punggung semuanya itu jerawat. Mau nggak mau aku periksa IgG4 namanya atau food sensitivity. Jadi periksa makanan apa sih yang mencetus jerawat. Jadi nggak sesimpel jangan makan kacang ya, nggak bisa begitu. Karena ada orang yang aku punya pasien yang mencetus jerawatnya itu ayam. Bergantung sama segala macam krim-krim jerawat yang nggak cocok ganti. Tapi tetap aja ya minum sugar, ya minum susu, terus tidurnya berantakan. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya. Halo The Healthier, sekarang kita mau bahas soal jerawat. Jerawat apakah itu di anak remaja ataupun di orang tua. Sama Dr. Grace tetap dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic. Hai dokter. Yes. Dok, kalau sekarang sih kita udah umur 50-an ya. Kesannya seperti sudah bebas jerawat. Kebetulan aja kita. Tapi kan ada orang lain nih yang umur 50 juga masih berjerawat. Ini bukan cuma pada remaja aja ya dok. Betul. Apalagi remaja. Dok, sebenarnya apa sih si jerawatnya, apaan sih dok? Boleh jelasin gak sih? Iya, jerawat itu kadang-kadang orang anggap enteng aja, tapi sebagian orang nganggep momok gitu loh jerawat, karena malah bikin stres. Iya, stres karena tipe jerawatnya. Ada orang yang jerawat ya pas mau mens aja jerawat, sebentar selesai mens juga hilang gitu, terus nggak ada bekas juga gitu. Tapi ada beberapa orang yang jerawatannya kistik gitu ya. Jadi kistik tuh apa sih dok? Kistik tuh kayak apa ya? Bukan. Jadi kayak bisul. Nah, tapi bisulnya di dalam, nggak keluar, nggak ada lubangnya untuk ngeluarin. Jadi kayak ada bola tuh di dalam gitu kan. Itu bisul apa jerawat dok? Sebetulnya itu jerawat kistik, tapi orang bilangnya jadi bisul deh. Gitu. Nah, ya. itu sebenarnya penyebabnya apa? Itu pada remaja dan orang tua juga ya dok ya? Pokoknya di semua usia penyebabnya itu hampir sama ya. Tentu adanya peradangan. Nah sekarang kita pengen gali apa nih yang memicu radang gitu kan pada kulit. Kita lihat dulu deh pada anak-anak yang paling sering ya, pada anak-anak teenager ya. Pada teenager itu mereka itu kan hormonnya lagi tinggi ya. Cuman apakah semua teenager jerawatan? Enggak. Apakah semua teenager hormonnya tinggi? Iya. Loh, kok ada yang hormonnya tinggi jerawatan, kok ada yang hormonnya tinggi tapi nggak jerawatan? Kan jadi begitu kan. Karena kalau semua orang hormonnya tinggi, hormon apa dulu nih contohnya? Hormon testosteron biasanya atau hormon androgen. Nah kalau semua orang yang hormon androgennya tinggi, berarti semua teenager akan jerawatan dong, padahal kan nggak semua. Iya. Ya, oke. Nah ada satu hormon yang memicu kerja hormon androgen atau testosteron, yaitu hormon insulin. Ya. Dan kita udah sampaikan berulang kali, hormon insulin itu meningkat apabila diet kita full sugar atau simple karbo, makanan yang karbohidrat tinggi, gluten dan lain-lain. Dan itu meningkatkan hormon insulin, sehingga ketika insulin kita tinggi terjadi insulin resistance, dan salah satunya juga bikin testosteron kita meningkat. Yes. Nah, salah satu kerja testosteron adalah aktivasi kelenjar minyak. Jadi kalau orang dengan testosteron tinggi mukanya cenderung lebih oily, ya. Nah, kombinasi inflamasi akibat gula atau insulin yang tinggi, gula itu kan bikin inflamasi ya di kulit ya, dan kerusakan protein di kulit. Terus ditambah lagi minyak. Ya, minyak tadi karena androgen yang tinggi, ada minyak, ada peradangan, terus di kulit kita kan juga tidak steril, pasti ada kuman dan kuman yang memang normalnya memang kulit kita itu semuanya ada kuman loh gitu. Pasti ada kan tidak steril gitu kan. Nah tiga jenis kondisi ini ketemu ya, terus si kuman dapat makanan dari lemak ya, karena pasti ada lemak dong karena minyak segala macam. Terus ada ya nih sel kulitnya, skin barriernya rusak karena sering makan makanan yang manis
Jadi kemampuan badan untuk mereduce radang juga rendah, sehingga yang terjadi apa? Ini akumulasi ini tiba-tiba nyumbat pori-pori, dan ini berlangsung pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya pori-pori tersumbat, si kumannya berkembang biak karena nggak bisa keluar, nggak bisa dibersihin karena ada di dalam, jadi jadilah jerawat gitu. Terus diperparah apabila dikutak-atik, tangan kotor. Itu bikin jerawatnya tambah besar. Biasanya kayak gitu. Dok, pertanyaan saya nih dok ya, apakah pada setiap orang akan berakibat sama bila mengalami tadi tuh ketidakseimbangan hormonnya itu? Sama, mau di umur berapapun. Maksud kok tapi gini dok, ada kok saya lihat juga tadi kan salah satu penyebabnya tuh insulin nih, lagi insulin gitu kan. Tapi ada juga orang yang insulinnya nggak beres juga, cuman dia nggak jerawatan dok. Ya. Memang kembali lagi tadi ya, insulinnya tinggi ya, tapi dia fine aja, nggak jerawatan. Itu banyak hal yang bisa diterangin gitu kan. Jadi si androgennya mungkin tidak terpacu ya. Insulin tuh kerjanya banyak, nggak hanya cuman buat ningkatin androgen, tapi kalau pada beberapa orang yang terpacu androgennya, contohnya pada orang-orang PCOS ya, orang-orang PCOS itu insulinnya tinggi, insulinnya merangsang androgen, androgennya juga tinggi, kelenjar minyaknya juga jadi aktif, jadi jerawatan. Nah itu pada orang-orang PCOS, dan ini berlaku di usia berapapun gitu. Jadi bukan berarti PCOS itu hanya pada orang-orang yang masa subur mau punya anak. Udah berumur pun masih tetap bisa PCOS gitu kan. Berarti masalah jerawat itu sebenarnya nggak sesimpel yang kelihatan dari luar gitu kan dok. Betul. Nah, mungkin kalau ada healthier yang lagi galau mengenai jerawat, itu kan memang suka bikin galau. Ternyata pemikirannya itu harus di masalah hormon lagi, balik dulu, periksa dulu hormonnya. Sebetulnya kalau tanpa periksa hormon, kadang-kadang orang bilang, ya ampun jerawat doang mau cek hormon. Jangan salah, nggak bisa dibilang jerawat doang juga dok, bikin depresi itu dok. Tapi memang gini, ada beberapa step ya yang perlu kita eksekusi ya, tanpa harus membebani ya. Tapi yang biasanya yang selalu aku tekankan adalah insulin. Kembali lagi insulinnya jangan sampai resistance, jangan sampai tinggi. Jadi dietnya kalau yang jerawatan ya, hindarin semua makan makanan manis, gula ya, simple sugar, simple karbo ya, itu semuanya dihindarin ya. Jadi no cake yang aneh-aneh, gluten tuh dihindari. Dan ada satu yang belum kita utak-atik dari tadi, dairy ya, susu. Gimana? Kenapa dok nggak boleh? Gini, dairy zaman nenek moyang kita dengan dairy itu susu tapi dari hewani ya, itu namanya dairy. Kalau susu tapi dari kacang-kacangan, kita nggak bilang itu dairy ya. Dairy itu zaman dulu, bayangin ya, sapi zaman dulu itu simpelnya gini aja deh, susu itu dihasilkan oleh sapi yang apa? Yang sehat? No, sapi yang habis melahirkan. Dia mau menyusui anaknya. Kalau nunggu sapi melahirkan, setahun cuma dapat berapa kali susu. Sehingga akhirnya sementara kebutuhan dunia untuk susu tinggi. Sehingga dikondisikanlah si sapi-sapi seperti habis melahirkan. Berarti butuh apa? Butuh manipulasi hormon. Oh, that's why kenapa dairy jadinya seperti terlarang, karena sourcingnya itu si sapinya itu. Ya bukan salah. Perasaan dulu dari zaman dulu susu itu sehat. Susu zaman dulu itu sapinya habis melahirkan makannya juga rumput. Yang sekarang ini karena sudah dimanipulit hormon sapinya. Jadi karena kebutuhan susu kan tinggi banget, sehingga gimana caranya kalau nunggu sapinya melahirkan anak dulu ya nggak tercukupin. Oke dok, ini boleh kalau gitu ini sekalian menjelaskan dok ya. Mungkin dokter pernah dengar mengenai pseudoscience. Pseudoscience adalah sebuah ilmu yang sebenarnya dia semu ya. Jadi yang bilang katanya susu sapi itu tidak sehat gitu kan. Nah mungkin ini berkaitan. Sebenarnya nah ini jelas dari dokter Grace.
Bukan susu sapi itu tidak Bukan, sehat, tapi dari sapi ya, harus benar-benar dari sapi yang secara alami betul. dia memang habis Kalau mau, melahirkan. ayo dong pada bikin tuh peternakan sapi tapi yang organik. Nah, ini jalan keluar. Tapi ini sekaligus mencerahkan mengenai jadi pseudoscience itu loh, Dok. Betul. Jadi makanan si sapinya juga organik, sapinya tidak Makan dibikin rumput. stres ya. Kalau sapinya dipaksa untuk menghasilkan susu terus-menerus, stres nggak? Stres. Jadi hormon stresnya si sapi ada di dalam susu. Jadi ketika kita minum susu, kita juga mengkonsumsi hormon stres. Gitu penjelasan. Kira-kira seperti itu. Kalau kenapa tidak boleh ya, bunuh jadi diri? Insulinnya di susu itu ada kontaminasi insulin yang tinggi, kortisol yang tinggi, terus ada kasein yang nggak bisa dicerna dan merusak mikrobiota perut kita. Jadi kadang-kadang kita cuma lihat simpel susu, tapi susunya dari mana source-nya, dari sapi yang bagaimana. Nah itu susu-susu yang mengandung faktor-faktor inflamasi itu kita konsumsi, jadi kita ikutan inflamasi. Makanya dibilang apa hubungannya sih susu sama jerawat gitu, ya kan? Karena sudahlah kita minum susu, ya. Terus belakangan ini banyak pasien yang aku periksa food sensitivity-nya. Jadi banyak yang kita bilangnya dairy intolerance, nggak bisa mentoleransi atau mencerna dairy gitu loh. Dulu enggak kan? Kenapa sekarang kok badan menolak ya? Jadi memang pada beberapa pasien yang jerawatnya, waduh, ada pasienku yang dari muka, punggung semuanya itu jerawat, mau nggak mau aku periksa IgG4 namanya atau food sensitivity. Jadi periksa makanan apa sih yang mencetus jerawat. Jadi nggak sesimpel jangan makan kacang ya, nggak bisa begitu. Karena ada orang yang, aku punya pasien yang mencetus jerawatnya itu ayam. Justru ya. Iya, jadi dia too much protein from chicken. Dia nggak bisa ya. Jadi emang mau nggak mau selama perawatan sampai jerawatnya reda, stop dulu makan ayam. Nah, untuk mengetahui semua penyebabnya itu harus gimana, Dok? Itu ada pemeriksaan ya, namanya IgG4 ya, IgG4 food sensitivity ya. Itu diperiksa darahnya di lab dan syaratnya kalau mau periksa itu nggak boleh mengkonsumsi steroid atau obat-obat antiinflamasi, nanti masking effect. Jadi kelihatannya nggak ada alergi apa-apa padahal karena minum obat gitu. Nah IgG4 ini biasanya aku cek pada orang-orang dengan penyakit autoimun ya, jerawat yang nggak jelas gitu, pada orang-orang yang depresi dan segala macam itu biasanya aku suka cek. Nah kembali lagi ke jerawat ya, makanan, terus tidur yang benar, exercise, sweating, berkeringat gitu ya. Sama satu nih yang perlu kita ini, apa Dok? Perut. Kenapa Dok? Perutnya harus benar. Karena gini, maksudnya perut benar gini. Kita itu kadang-kadang ya kembali lagi ya, banyak makanan yang merusak absorpsi kita kan, makanan yang tadi kembali lagi ya full sugar ya. Itu sehingga terjadi namanya gangguan pencernaan atau gangguan absorpsi. Jadi makanya ya mungkin beberapa pasien yang aku handle jerawat kadang-kadang bingung, kok masih dikasih probiotik sih Dok, probiotik apa hubungannya sama jerawat, kan mau benerin perutnya gitu kan. Kenapa? Kalau perutnya nggak bener, absorpsi vitamin, mineral dan makros kayak karbo, protein dan lemaknya ya ikut terganggu. Gimana mau bagus kulitnya kalau semuanya itu tidak diabsorpsi? Masa kita mau tergantung sama suplemen terus-terusan? Jadi benerin dulu perutnya ya. Jadi tadi udah aku bilang kita grounding dan segala macam, terus benerin perutnya, tidurnya yang bener, itunya jadi benerin, baru dipoles ditambah dengan krim jerawat. Boleh. Jadi jangan dibalik. Jadi luar dulu. Ya, bergantung sama segala macam krim jerawat yang nggak cocok ganti. Tapi tetap aja ya minum sugar. Ya minum susu, terus tidurnya berantakan, nggak ada gunanya ya. Jadi selalu perhatikan yang di dalam dulu ya, selalu perhatiin yang di dalam, baru yang di luar berbarengan kita tambah gitu. Gitu kalau mau handle jerawat dengan cara yang holistik.
Holistik. Iya, cara yang holistik. Ya, Nah, kalau kayak gitu ya kemungkinan untuk kambuh-kambuh lagi jerawatnya mudah-mudahan berkurang. Ya, sebenarnya tadi demikian healthier ya penjelasan dari Dr. Grace. Sebenarnya kalau kita simak benar-benar gitu ya, sebenarnya Kembali ke intinya semua lifestyle. balik lagi sama. Kenali dulu badan Iya, kita, kenali benerin badan, lifestyle. benerin lifestyle-nya dan pola makan juga gitu kan. Benar. Begitu, Dok? Benar. Iya, benar Oke. banget. Oke, Ya. demikian healthier dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.